Semua yang saya lakukan di program ini menggunakan berbagai macam teknik seperti Neuro-linguistic programming, micro-expression, non-verbal communication, body language reading, dan showmanship, tanpa adanya unsur supernatural ataupun mistis. Dan inilah SOS. Wah, baik sekali. Namanya siapa aja ini? Kami SOS. Nah, sekarang satu-satu. Yap, Jel. Jel. Saya Eji. Saya Yeye. Saya Son. Aku Bibi. Saya Mary. So anyway, kapan mulai terbentuknya SOS ini? Jadi SOS kira-kira berdiri udah 1 tahun. 1 tahun. Nah, kan kalau kalian perform baik di on air atau off air itu kan secara tidak langsung menginspirasi dan mempengaruhi pendengar dan yang lihat. Apalagi saat melakukan koreografinya kan? Yap. Nah, sekarang giliran saya untuk mencoba mempengaruhi gerakan, tapi bukan kalian, melalui kalian gerakannya. Kita ke sana? Oke, boleh, Kak. Boleh. Saat kalian menyanyi dan melakukan gerakan tarian itu kan mempengaruhi yang melihat dan mendengar. Nah, sekarang gantian saya. Nah, di belakang kan ada 3 manusia batu atau manusia patung. Oh ya Kak. Pilih aja 2-2. Silakan, cepat. Oke, hijau. Yang mana? Oke. Nah, tugas kalian adalah melakukan koreo atau membentuk pose mereka. Oke, lakukan saja. Sekarang. Ya, sekarang. Tadi itu kita kira Kak Romi tuh mau ngedance, ternyata enggak. Ternyata kita disuruh kayak ngegayain patung gitu ya. Kak, peace ya. Hormat. Boleh, Kak. Biasa dulu Kak. Oke Kak, oke. Iya. Tahan. Diri. Ini sudah, ini begini. Sudah. Udah. Ini begini, sudah. 2. SOS lihat saya sekarang. Lihat masing-masing patung, posenya berbeda-beda. Kalau kalian mempengaruhi penonton dengan lirik dan gerakan, Ya. saya mempengaruhi kalian melalui pikiran saya. Hasilnya seperti ini patungnya. Karena di depan, kalau dilihat di sini ada 3 box. Box pertama, lihat patungnya posenya seperti itu. Sama lah. Ih, sampai merinding, Kak, sumpah. Sampai merinding. Box yang kedua, perhatikan patung yang hijau. Posisinya Tidak akan pikiran kalau itu bakalan sama kayak yang kita buat. Iya. yang terakhir, lihat posisinya. Nggak sama. Dan di box ini dan box ketiga, Bisa sih Kak. Kok bisa sih Kak? Kakak nyontek ya? Dan gaya yang terakhir kagetnya kita tuh sama persis sama miniatur yang di depan. Banyak gaya loh itu. Banyak banget gaya yang bisa kita buat. Tapi bisa gaya pas sama miniaturnya itu yang bikin. Iya, gaya terakhir itu pas banget loh. 3 patung, bukan cuma 1. saya ucapkan terima kasih dulu sudah hadir di acara ini. Luar biasa. Ih, bikin Makasih sudah bermain dengan saya di acara ini. Kita masih speechless. Masih speechless Kak. Sampai merinding. Seriusan loh. Tapi ini miniatur. miniaturnya. Hasil dari kalian melakukan koreografi untuk mereka semuanya. Patung-patungnya di belakang. Tapi kok bisa? Di eksperimen kali ini, saya mengarahkan setiap anggota SOS untuk mengikuti gerakan yang saya berikan. Karena dengan pengalaman mereka, tentunya mereka memiliki banyak informasi dan banyak koreografi terhadap gerakan tubuh manusia. Ini memudahkan mereka menangkap informasi yang saya berikan dari pikiran saya ke pikiran mereka. Dan untuk Anda semuanya di rumah, pada dasarnya kita tidak mungkin tidak tersugesti oleh sekeliling kita. Karena dari yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda lakukan, percaya atau tidak, sedikit demi sedikit sebagian dari itu semua mempengaruhi kehidupan Anda. Untuk itu, berhati-hatilah dengan informasi yang masuk ke pikiran Anda.
Pernahkah Anda tanpa sadar dipengaruhi oleh lingkungan Anda di saat Anda mengambil sebuah keputusan? Di Lintas Imaji episode kali ini, Anda akan melihat bagaimana faktor lingkungan, faktor psikologis, serta faktor energi positif dan negatif yang ada di dalam diri Anda ternyata dapat mempengaruhi Anda dalam mengambil keputusan Anda. Rangga, celebrate your weirdness. Berarti ini gabungan antara banyak penulis, banyak narasumber, termasuk salah satunya Rangga. Benar. Kenapa relate atau diminta menjadi narasumber dari buku ini? Kan tentang dibully kan Iya, bukunya iya, ya? Ya mungkin karena memang Rangga sendiri pernah mengalami bully kan zaman dulu sekolah. Terus udah gitu Rangga juga sempat ikut sekolah musik, sempat juga ngerasain gimana digencet sama senior. Oh, udah gitu oke. berlangsung sampai akhirnya tergabung di Smash, boyband yang akhirnya banyak juga yang hatersnya gitu dan akhirnya dibully lewat cyberbullying, terus verbal secara langsung juga mengalami. Jadi mungkin kenapa Rangga akhirnya diajak dan diminta menjadi narasumber ya karena itu. Bicara mengenai bully dan pengaruhnya pada pikiran, saya mau coba eksperimen sederhana sama Rangga. Boleh minta tolong ambilin botol kosong itu? Ya diambil aja. Awas basah Rangga. Tiba-tiba pas di pertengahan jalan nemu botol terus disuruh ngambil, masih ada sedotannya terus disuruh ambil tutup botolnya juga. Nggak ngerti sih disuruh buat apa gitu. Kita bawa, kita lanjutkan di sana mungkin Rangga. Oke. Rangga, silahkan duduk di sini. Saya lanjutin lagi mengenai bukunya dan mengenai dibully. Sekarang, tadi kan saya minta ambil botol itu di sana kan. Ya. Sebetulnya pikiran manusia itu positif atau negatif itu bisa mempengaruhi apapun yang dilakukan oleh orang tersebut. Di dalam pikiran manusia itu kan isinya cuma satu, yaitu emotion. Emotion sendiri itu sebetulnya singkatannya energy in motion. Energi yang bisa menciptakan gerak. Geraknya cuma dua, kalau nggak gerak positif, geraknya negatif. Nah, saat Rangga dibully, itu kan sebuah emosi, masuknya negatif diolah menjadi positif, akhirnya Rangga membuktikan ke mereka. Nah, tapi ada sebagian orang yang masuknya negatif, mereka tidak bisa mengolah emosi tersebut, akhirnya emosi negatif itu yang mengolah orang tersebut. Nah, sekarang gini, Rangga coba tutup botolnya, masukin saku dulu. Sedotannya dibuang aja. Pegang botolnya di lehernya, kebalik. Nah, ya. Botol terbuat dari Kaca. Diinjek aja pecah. Iya. Sekarang Rangga fokuskan memori negatif yang paling menyakitkan saat Rangga dibully. Ada tidak? Boleh cerita nggak memori negatif itu? Iya, ya itu sih paling yang waktu yang kayak dengan senioritas itu. Oke. Sekarang fokusnya jangan ke saya. Fokusnya ke botol itu. Bayangin itu seperti sebuah tabung kaca yang penuh dengan emosi atau gambar atau visualisasi atau suara. Saat Rangga diomongin, itu kan anak bawang, nggak bisa nyanyi, nggak kompeten, nggak qualified. Fokusnya ke itu semua, munculin lagi, rasain lagi. Seolah-olah Rangga dengerin di pikirannya. Bisa nggak ngerasain itu semua? Bisa. Mungkin coba tutup matanya dulu ya, biar fokus. Karena untuk meningkatkan indera yang lainnya, ada salah satu indera yang harus diturunkan, yaitu penglihatannya. Nah, sudah. Nah, tetap tutup matanya. Di bawah ini kan ada lantai yang lumayan keras. Pukulkan botolnya ke lantai ini. Lakukan.